apakah boleh bagi orang yang junub memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu kemaluan, atau berbekam sebelum dia mandi junub? Atau orang yang haid juga ya, sebelum dia memotong kuku, memotong rambutnya, memotong bulu kemaluannya misalkan, sebelum dia mandi haid, apakah boleh apa enggak? Terus pertanyaan kedua, rambut yang dipotong atau kuku yang dipotong sebelum mandi junub, apakah wajib dimandiin, dibasuh rambut atau kuku yang terpotong tersebut? Nah, ada yang mau jawab? Jadi jawabannya Al-Fakir mengutip di dalam kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fazi Abi Suja juz 1 halaman 60 dan di kitab Nihayatuz Zen halaman 33 dan di kitab Al-Fiqhus Sunnah halaman 65 ya. Jadi kita baca dulu referensinya di dalam kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fazi Abi Suja juz 1 halaman 60 ya. Faidatun qala fil ihya la yanbaghi an yahliqa aw yaqlama aw yastahidda aw yukhrija daman aw yabina min nafsihi juz'an wa huwa junubun id turaddu alaihi sa'iru ajza'ihi fil akhirati fayamudu junuban wa yuqalu anna kulla sya'ratin tutalibuhu bi janabatiha. Ini dalam redaksi kitab Iqna fi Hilli Al-Fazi Abi Suja ini sama sekali tidak ada larangan bagi orang yang junub memotong kuku atau memotong rambutnya atau memotong bulu kemaluannya tersebut atau dia berbekam. Nggak ada larangan sama sekali, malah nggak ada larangan tersebut ya, ada larangan. Jadi orang yang memotong rambut atau kuku dan seterusnya sebelum dia mandi junub itu nggak apa-apa, nggak ada larangan. Nggak ada dalam ibarah ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hukumnya haram atau hukumnya makruh, nggak ada sama sekali ya. Malahan di dalam kitab Nihayatul Zain lebih jelas lagi disebutin di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lazimahu ghuslun yusannu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman aw sya'ran aw zufran hatta yaghsila li anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirati. Orang yang wajib mandi, orang yang junub atau orang yang haid dan yang lainnya disunatkan supaya tidak menghilangkan darahnya, tidak menghilangkan rambutnya, tidak menghilangkan kukunya sampai dia mandi. Malahan di sini sangat disunahkan supaya kita tidak menghilangkan rambut, menghilangkan kuku atau menghilangkan darahnya tersebut. Jadi bisa disimpulin dalam dua ibarah referensi kitab ini bahwa orang yang junub memotong kuku atau memotong rambut atau berbekam sebelum dia mandi junub itu hukumnya boleh, nggak ada larangan sama sekali ya, nggak ada larangan, nggak, tidak hukumnya haram, tidak hukumnya makruh. Ini yang pertama ya. Tetapi kata ulama yang perlu kita garis bawahi, walaupun hukumnya boleh, tetapi yang harus kita garis bawahi dalam dua ibarat tersebut adalah sangat disunatkan bagi orang yang junub tersebut tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya, atau tidak berbekam. Itu sangat disunatkan supaya tidak memotong, tidak mencukur, atau tidak berbekam sebelum dia mandi junub sampai dia mandi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sangat disunatkan supaya tidak memotong. Walaupun boleh pada dasarnya boleh, nggak apa-apa. Dan lebih jelasnya lagi dalam kitab Al-Fiqhus Sunnah halaman 65. Wa yajuzu lil junubi wal haidi izalatu syari wa qasus zufri wal khuruju ila suqi wa ghairihi min ghairi karahatin. Qala Atha yahtajimul junubu wa yaqlamu adh-dhafirahu wa yahlaqu ra'sahu wa illam yatawadda rawahu al-Bukhari.
Jadi lebih jelasnya lagi disebutkan dalam kitab Al-Fiqhus Sunnah halaman 65 ini, boleh bagi orang yang junub atau bagi orang yang haid menghilangkan rambutnya, mencukur rambutnya, atau memotong kukunya dan keluar dari pasar. Wal khuruj ila suq berarti dia pergi ke pasar, dan yang lainnya dia pergi ke lainnya tanpa hukumnya makruh. Nah, tanpa hukumnya makruh, sama sekali tidak dimakruhkan sama sekali bagi orang yang haid atau bagi orang yang junub memotong kuku atau memotong rambutnya. Terus dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, rambut yang terpotong atau kuku yang terpotong atau darah yang keluar, yang kita keluarin tersebut, itu nggak harus dibasuh ketika kita mau mandi junub. Nggak harus dimandiin potongan rambut atau potongan kuku tersebut ketika kita mandi junub. Nggak harus dibasuh lagi pas ketika kita mandi junub. Nah, kalau kita memperhatikan daripada redaksi hadis ini.